Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 1 November 2021. Bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kritikan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto yang membandingkan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disebut SBY dengan Presiden Joko Widodo menuai perdebatan, terutama dari kubu Partai Demokrat. Hasto sempat menyindir 2 periode pemerintahan SBY hanya disibukkan dengan rapat tanpa ada pengambilan keputusan yang berarti. Sementara itu, Hasto menganggap kepemimpinan Jokowi yang menginjak tahun ke-7 ini terus mendapatkan pujian. Sindiran Hasto terhadap SBY dibarengi dengan sederet pujian kepada Jokowi. Menurutnya, Jokowi berhasil dalam setiap agenda rapat, termasuk pengambilan keputusan antara pusat dan daerah. Kritik Hasto itu dibantah keras oleh Partai Demokrat yang menilai Hasto salah sasaran jika mengkritik SBY. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sittindaun mengatakan Presiden Jokowi bisa membangun Indonesia juga karena warisan yang ditinggalkan SBY. Bagaimana kinerja pemerintahan SBY? Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi? Apakah demokrasi mampu mensejahterakan rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Fikri Zudiar selaku Direktur Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung Fikri? Alhamdulillah, Bung Fauzi. Bung Fikri, terkait dengan tema kita di Kabar Petang kali ini, sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menilai 10 tahun pemerintahan SBY hanya banyak menggelar rapat tanpa mengambil keputusan yang berarti. Bagaimana penilaian Anda kinerja ekonomi dan politik era SBY, Bung Fikri? Ya, jadi kita mencoba untuk flashback ya terkait dengan era kepemimpinan SBY dalam 2 periode kemarin. Ini kalau kita lihat sebenarnya baik secara ekonomi maupun secara politik ya, tidak ada yang istimewa, jadi biasa saja ya. Meski dalam beberapa kalangan memang ada catatan-catatan yang diberikan, seperti misalnya pada era SBY itu bahwa Indonesia bisa menyelesaikan atau lunas dari IMF misalnya. Ini sebagai satu legasi yang diantaranya yang dicatat. Tetapi juga kalau kita melihat sebetulnya memang secara politik pun juga SBY mampu ya untuk kemudian menjaga kondisi dengan dengan adanya banyak pemilihan pemilu-pemilu yang terjadi pada era dia waktu itu. Nah, tetapi kalau kita melihat sebetulnya dengan apa yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, bisa untuk menjadi lebih baik lagi dari yang era kemarin. Saya kira mungkin secara umum seperti itu, Bung Fauzi. Baik, Bung Fikri, seperti pernyataan tadi, merespon pernyataan Hasto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sittindaun mengatakan Presiden Joko Widodo bisa membangun Indonesia karena warisan yang ditinggalkan Presiden ke-6 RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Betulkah pernyataan Jansen itu, Bung Fikri? Dan juga bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi sebenarnya? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari sisi bagaimana mengatur atau mengelola sebuah organisasi, gitu ya, apalagi sebesar negara, apalagi negaranya itu sebesar Indonesia, memang tentu tidak mudah. Tetapi instrumen yang vital atau yang pokok itu ada 2 memang, yaitu masalah di bidang ekonomi, dalam hal ini pendanaan, dan yang kedua itu adalah di bidang politik, ini berkaitan dengan kebijakan. Nah, kalau kemudian salah satu di antara 2 aspek ini tidak baik atau tidak benar, maka pasti akan berdampak besar. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, pernyataan terkait dengan bahwa era
Jokowi ini sebetulnya memang sudah diberi diberi bantalan awal oleh eranya SBY itu dengan dana yang ada gitu ya, yang sudah ada untuk kemudian bisa dipakai untuk membuat program-program pembangunan, katakanlah begitu. Sehingga dari sisi aspek ini sebetulnya pernyataan tadi dari kubu Demokrat itu bisa benar gitu ya. Tetapi memang sekali lagi kalau kemudian kita melihat seharusnya bisa lebih baik ya. Sehingga kalau kemudian penilaian saya menjadi ramai atau itu istilahnya dengan masalah-masalah ya yang dibicarakan terkait dengan antara Demokrat dan PDIP, saya kira ini persoalan yang receh gitu ya kalau kemudian diangkat sampai membuat gaduh di tengah masyarakat. Karena apa? Karena masalah berapa banyak rapat-rapat yang dipakai ini kan ukuran-ukuran proses yang seharusnya ya biasa saja gitu. Hal-hal yang macam itu memang dibutuhkan untuk konsolidasi, untuk koordinasi, untuk sinkronisasi gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ini diangkat sebagai sesuatu yang seolah-olah bahkan menjadi semakin, kita ini di tengah masyarakat ini kan sudah ada polarisasi gitu ya. Nah, kalau kemudian menambah polarisasi yang ada, nah ini saya kira makanya tadi hal-hal yang receh ini malah kemudian bisa mengaburkan masalah-masalah yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah kita. Baik, terima kasih Bung Fikri. Bung Fikri melanjutkan tadi terkait dengan penilaian di era Jokowi. Sebenarnya berapa utang era Jokowi ini saat ini, Bung Fikri? Dan juga bagaimana kondisi ekonomi dan politik era Jokowi, Bung Fikri? Ya, kalau kita lihat di media, setidaknya memang dalam 10 tahun terakhir ini, era Jokowi ini termasuk kepemimpinan yang luar biasa. Ya. Artinya luar biasa di dalam menambah beban hutang negara. Jadi ada 10 kali lipat jumlah hutang yang terjadi selama kepemimpinan era Jokowi ini. Tentu ini adalah bukan sesuatu yang positif ya, karena apa? Itu akan menjadikan generasi kita yang akan datang juga sudah diwarisi hutang ya, dengan kondisi yang ada ini. Jadi ini sangat miris sebetulnya, kurang lebih 6.000 triliun lebih ya untuk kondisi hutang saat ini gitu ya. Jadi saya kira ini satu hal yang buruk sebetulnya, menunjukkan satu kinerja ekonomi ya. Apalagi pada saat yang lalu juga sempat gaduh ya, bahwa ekonomi di Indonesia di era Jokowi ini akan diibaratkan akan meroket gitu. Tetapi faktanya bukan meroket, tetapi justru tekor gitu. Kebalikan dari kata roket itu kan tekor gitu. Jadi ini realitas ya, yang kita bisa lihat bersama di tengah masyarakat, bagaimana sesungguhnya kondisi ini tentu adalah kondisi yang jauh dari harapan masyarakat kebanyakan. Dari sisi politik saya kira juga era Jokowi ini sepertinya tidak tambah baik ya, karena justru masyarakat semakin lebih takut untuk menyuarakan pandangan atau pendapat-pendapatnya dengan mekanisme represivitas yang tinggi gitu. Nah, ini saya kira juga suatu era yang lebih buruk sepertinya daripada era sebelumnya. Mungkin ini beberapa catatannya, Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Fikri. Bung Fikri masih terkait dengan kepemimpinan era Jokowi. Sebenarnya bagaimana keberpihakan Jokowi terhadap umat Islam dan juga ulama maupun ormas Islam, Bung Fikri? Nah, ini satu catatan tambahan lagi, catatan buruk ya, barangkali yang bisa kita torehkan ya, menjadi legasinya Jokowi. Karena apa? Karena dalam situasi sekarang ini banyak sekali kriminalisasi ataupun juga penangkapan pihak-pihak yang itu tidak sesuai dengan barangkali ya pendapat ataupun program yang dijalankan oleh rezim Jokowi ini. Sehingga khususnya untuk umat Islam ini tentu menjadi catatan buruk, catatan besar yang tidak akan mudah untuk dilupakan gitu ya. Sehingga saya kira ini mestinya menjadi satu perhatian untuk bisa diperbaiki
di waktu yang akan datang. Para aktivis, para ulama, ya, kemudian ormas, ya, ormas-ormas yang kritis, ulama-ulama yang kritis. Ini kan di era Jokowi ini banyak yang kemudian dikenakan pasal-pasal ITE, ya, kemudian bahkan sampai dijerat, dihukum, dipenjara. Nah, saya kira ini satu hal yang catatan tambahan bagaimana secara politik era Jokowi ini lebih represif dibandingkan era sebelumnya. Jadi menambah ketakutan di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bung Fikri. Bung Fikri, terkait dengan bagaimana sikap Jokowi terhadap dua negara ekonom besar, ya, seperti halnya Amerika dan juga Cina. Ya, saya kira seluruh kawasan, ya, saat ini memang banyak dipengaruhi oleh politik dua negara yang ada, yaitu Cina dan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Nah, kalau saya lihat memang Indonesia ini masalahnya kan tidak jelas sikapnya itu. Di satu sisi Indonesia juga menganut kapitalisme sebetulnya, ya, sehingga apapun yang itu dikeluarkan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, katakanlah pasti mendapatkan karpet merah, ya. Jadi untuk hal ini. Nah, begitu juga ketika Cina ini juga memberikan satu dengan program BRI-nya dia. Nah, saya kira Indonesia tidak bisa bersikap tegas juga untuk kemudian membaca situasi bahwa ini adalah satu jebakan masa depan yang akan bisa menghancurkan Indonesia. Tapi lagi-lagi diberi juga karpet merah yang lain oleh Jokowi, rezim Jokowi ini. Sehingga kalau saya lihat memang di antara Amerika dan Cina, kedua-duanya sama-sama kapitalistik, dan kedua-duanya mendapatkan karpet merah dari rezim saat ini. Nah, semestinya Indonesia bisa memiliki sikap dan pandangan sendiri yang jauh untuk bisa menghindarkan diri dari kooptasi kedua negara adidaya tersebut itu. Supaya apa? Ya, supaya untuk menjaga rakyat Indonesia, sumber daya alam Indonesia, untuk menjaga dan meningkatkan justru kesejahteraan, karena tidak ada keuntungan, ya, apapun yang didapat, ya, ke depan ketika kedua negara yang tadi itu saat ini memang, ya, berkuasa di dunia, katakanlah Cina dan Amerika itu, selama mereka melakukan, ya, kebijakan yang sifatnya adalah penjajahan kepada negara-negara yang ada di sekitar mereka, ya, di kawasan Pasifik, katakanlah begitu. Nah, Indonesia termasuk di dalamnya. Ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintahan sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih Bung Fikri. Bung Fikri, pertanyaan terakhir dan juga ini adalah pertanyaan mendasar. Lantas, apakah rezim demokrasi ini mampu mensejahterakan rakyat? Lantas juga apa sebenarnya solusi dan juga atas problem yang terus dihadapi oleh Indonesia ini, Bung Fikri? Ya, jadi harusnya kan kita itu belajar, ya, dari pengalaman, dari sejarah masa lalu, di mana kita sudah berganti-ganti era orde yang selama ini menganut sistem demokrasi. Demokrasi terpimpin, demokrasi parlemen, ya, sampai sekarang ini ya demokrasi liberal, ya, bahkan mungkin ultra liberal, kata-kata gitu. Nah, ini semua faktanya tidak bisa sampai hari ini itu merubah kondisi masyarakat kita yang katanya untuk menciptakan kesejahteraan lah, menciptakan keadilan lah, ya, dan seterusnya. Ini semua masih menjadi harapan dan angan-angan, ya, semua masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira memang sangat tidak mungkin untuk bisa mengharapkan kepada sistem demokrasi jika ini masih terus diberlangsungkan atau dipertahankan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengoreksi keadaan ini? Memang yang pertama tentu adalah kembali kepada pijakan kita. Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, maka sebetulnya sudah cukup ketika Al-Quran itu telah mengajarkan kepada kita untuk berislam secara kafah,
maka ini artinya sudah tidak diperlukan lagi ideologi-ideologi lain selain ideologi Islam. Oleh karena itu kembali ke akar kunci ya, solusi kita untuk mau bangkit, mau berjaya, misalnya Indonesia ini bahkan mau memimpin dunia, katakanlah begitu. Nah, insya Allah adalah kembali kepada akar kita, milik kita, yaitu adalah Islam. Apalagi dengan secara historis kita juga sudah bisa melihat, menggali betapa luar biasanya peradaban Islam yang pernah dibangun pada masa yang lalu. Tinggal kita mengikuti kembali jejak-jejak yang sudah pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan beserta generasi-generasi sesudahnya itu. Nah, untuk jangka pendek memang saya kira ini perlu pihak pelaku ya, dalam hal ini adalah tentu adalah pemerintah atau kepala negara ya, yang lebih punya dominasi untuk bisa mewujudkan cita-cita agung dan besar ini, yaitu mereka kembali kepada Islam, bukan justru menjadikan Islam sebagai musuh sebagaimana saat ini banyak didengung-dengungkan ya, menjadi satu ancaman lah, menjadi satu hal yang ditakutkan lah dan macam-macam ya. Realitas itu tidak ada, bahwa kemudian yang ada justru keagungan dan kebesaran Islam itu dikaburkan dan dikuburkan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab dari mereka-mereka yang Islamofobia. Nah, sehingga memang peran kepala negara atau pimpinan negara ini sangat besar. Oleh karena itu, kalau sementara kita melihat saat ini rezim ini sepertinya juga belum memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk bisa menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang menjadi pijakan untuk negara yang kita cintai ini. Nah, berarti memang PR yang mungkin bisa kita lakukan gerakan bersama begitu adalah ya merubah ya kepemimpinan yang ada ya, sebelum kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan melakukan perubahan atas kebijakan-kebijakan yang keluar dari sistem yang selama ini masih bercokol dengan ideologi kapitalisme, sekulerisme, dan liberalismenya tadi itu. Barangkali ini satu hal yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, PR kita semua lah gitu ya. Baik, terima kasih Bung Fikri Zudiar selaku Direktur Laras. Alhamdulillah program Kabar Petang sudah kita selesaikan. Sampai bertemu kembali di jam yang sama dan juga di waktu yang sama. Semoga Anda semua mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai ketemu kembali, jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel ini. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.